adalah sebuah kasus yang sering terjadi di sekolah-sekolah dimanapun. Selamat mendengarkan. Pagi-pagi sekali, Henny sudah terlihat rapi dengan baju barunya dan kelihatan sekali dia begitu bersemangat. Yah, hari ini Henny akan melakukan penandatanganan kontrak kerja di SMP Merdeka Belajar. Sesampai di sekolah, Henny langsung menuju ke kantor kepala sekolah. Dan di sana terlihat Pak Eko sedang duduk menunggunya. Mereka bercakap-cakap sejenak sambil menunggu kedatangan ibu ketua yayasan mereka. Tak berapa lama, ibu yayasan pun datang. Baik, Ibu Henny. Iya, Bu. Ya, hari ini kita akan membuat kesepakatan mengenai kontrak kerja Ibu. Jadi, kontrak kerja Ibu ini berlaku selama 2 tahun dari saat ini. Nah, di dalam kontrak kerja ini, Ibu Henny, Ibu tidak boleh keluar dari sekolah dan juga tidak boleh mengikuti tes CPNS. Nah, oleh karena itu besar harapan kami dari yayasan, Ibu melakukan tugas ini dengan baik dan bertanggung jawab untuk segala konsekuensi nantinya terhadap kontrak kerja yang sudah Ibu tanda tangani hari ini. Bagaimana menurut Ibu? Apakah Ibu sudah siap? Saya bersedia akan menyepakati perjanjian kontrak dan saya akan menyanggupi selama 2 tahun ini. Saya akan melaksanakan tugas dan tanggung jawab saya di sekolah dan tidak mengikuti seleksi CPNS. Baik, terima kasih Ibu Henny. Selamat bekerja. Demikianlah akhirnya setelah kontrak kerja ditandatangani dan disepakati bersama, Bu Henny pun mulai bekerja di SMP Merdeka Belajar dengan rajin dan penuh semangat. Setahun telah berlalu. Henny sudah semakin dikenal oleh seluruh warga sekolah dan disenangi oleh semua orang. Karena Henny seorang guru yang sangat cerdas, ramah, dan pekerja keras. Tiba-tiba Pak Eko mendengar kabar bahwa Bu Henny telah melanggar kontrak kerja. Baik, iya Pak, terima kasih informasinya ya Pak. Terima kasih. Aduh, kabar buruk pula ini. Bu Henny, guru yang punya dedikasi yang baik, punya loyalitas yang tinggi, akademisnya dan pedagogiknya juga cukup baik. Terindikasi dapat informasi bahwasanya dia sudah mengikuti tes CPNS dan sudah lulus tahap 1 kabarnya. Aduh, tapi ada baiknya saya konfirmasi terlebih dahulu ke Bu Henny. Apa benar itu terjadi? Saya telepon dulu lah Bu Henny. Halo Bu Henny. Halo Pak. Bisa ke ruangan saya sebentar Bu Henny, ada yang ingin saya sampaikan. Ya baik Pak, ya saya akan segera datang Pak. Selamat siang Pak Eko. Nah, selamat siang Bu Henny. Ya silakan masuk Bu Henny. Ya Pak ya. Ini ada yang mau saya tanyakan. Saya mendapatkan informasi Bu Henny bahwasanya Ibu sudah mengikuti tes CPNS dan sudah melalui tahap 1 dan dinyatakan lulus. Apa benar Bu Henny? Sebenarnya Pak Eko, informasi yang Bapak dapat itu sudah benar Pak. Saya sudah mengikuti tes seleksi CPNS 1 dan saya dinyatakan lulus Pak. Aduh, ini menjadi berita yang buruk buat saya Bu Henny dan buat semua pastinya. Bu Henny tahu konsekuensi yang bakalan Bu Henny hadapi jika informasi ini sampai ke yayasan? Saya tahu Pak, mengingat perjanjian itu Pak. Ya. Tapi atas dorongan keluarga saya Pak, kebetulan saya di situ sebagai anak pertama, saya ingin membahagiakan kedua orang tua saya. Saya terpaksa Pak berpikir untuk mengikuti tes seleksi CPNS ini. Kalau bisa Pak,
Kalau seandainya diizinkan pun nanti seandainya saya nggak lulus, saya masih bisa mengajar di sekolah ini, Pak. Nah, ada lagi yang ingin Bu sampaikan? Nggak ada, Pak. Bapak sudah tahu tentang saya gitu, Pak. Baik. Jadi ini adalah dilema buat saya. Ya, saya tahu Bu Heni punya dedikasi dan loyalitas yang tinggi terhadap sekolah ini. Tapi di sisi lain saya juga harus menerapkan dan menegakkan segala aturan yang berlaku di sekolah ini sebagai pimpinan di sekolah ini. Baik, ini aja Bu Heni. Ini tidak bisa langsung saya ambil keputusan di sini. Artinya tadi di depan Ibu sudah menyatakan bahwa saya akan siap menerima segala konsekuensi dan akan bertanggung jawab dalam ini. Saya akan pikirkan ini dulu keputusan apa yang akan saya ambil. Tapi saya minta Ibu untuk tidak cerita dulu kepada siapapun terhadap kejadian ini. Silakan Ibu kembali di kelas. Terima kasih. Ini selamat siang. Terima kasih, Pak. Akhirnya dengan pemikiran yang panjang serta dengan menerapkan 9 langkah dalam pengambilan keputusan yang sudah dipelajari Pak Eko dalam pendidikan guru penggerak, Pak Eko memutuskan. Aduh, gimana ini ya? Ini adalah masalah yang cukup serius, membuat pertimbangan yang matang. Baik, saya harus terapkan urutan 9 langkah untuk mengambil keputusan ini. Saya ukur dulu apakah ini benar-benar dilema atau ini adalah bujukan moral. Tidak ada kasus melanggar hukum. Artinya ya ini murni. Ini adalah sebuah tindakan yang benar. Bahwasanya Bu Heni melanggar kesepakatan bersama itu karena keinginannya untuk memperbaiki ekonomi keluarga. Dari segi yang lain semuanya menunjukkan bahwasanya ini adalah murni adalah sebuah dilema. Dari prinsipnya ini adalah individual versus community. Aku harus menetapkan prinsip itu. Bahwasanya ini adalah murni seorang guru yang menentang sebuah institusi sekolah yang merupakan kesepakatan bersama yang sudah dijalankannya. Dan paradigma ini aku putuskan bahwa saya ini adalah paradigma rule based thinking. Tapi ada nggak solusi lain ya? Solusi lain apa aku harus diam aja? Nggak aku sampaikan sama yayasan. Baik, keputusannya aku harus sampaikan ke yayasan lah. Nah, ketika aku sampaikan yayasan, berarti artinya yayasan akan memutuskan hubungan kerjasama kontrak kerja dengan Bu Heni. Lalu apa yang terjadi? Nah, yang terjadi ternyata nanti kalau tidak aku sampaikan ke yayasan, maka yang terjadi adalah lemahnya kebijakan yayasan, dan aku di sini tidak akan bisa kuat untuk bisa menerapkan menjalankan aturan-aturan yang sudah dibuat yayasan. Tapi kalau keputusan aku sampaikan ke yayasan, maka akan berefek baik terhadap kinerja kawan-kawan guru dan bahwasanya kontrak kerja itu memang dianggap serius. Begitu. Setelah aku pertimbangkan semuanya, sepertinya keputusan terbaik adalah aku menyampaikan informasi ini kepada yayasan. Nah, nanti ketika bertemu yayasan, aku akan sampaikan bahwasanya informasi tentang Bu Heni ini, Ibu Heni ini adalah guru yang baik, guru yang cerdas, akademik, pedagogik, dan loyalitasnya juga cukup baik. Tapi memang dia melanggar kesepakatan ini. Ini akan kusampaikan untuk apa yang menjadi pertimbangan dengan yayasan nanti. Tapi setidaknya dilemaku sudah lepas. Aku akan mengambil keputusan, menyampaikan informasi ini kepada yayasan. Demikianlah presentasi kami dari kelompok 2. Salam kami, terima kasih dari kelompok 2. Saya Eko Akbar Sukmana. Saya Dewi Agustina Lubis. Saya Lasmaria Samosir. Saya Heni Tambah. Salam Guru Penggerak.